Halo teman-teman cu. Nah, kali ini di video ini gue akan hidupkan kembali segmen tahu lebih. Tapi kalau dulu kita biasanya bahas topik-topik ini di atas motor ya. Nah, sekarang gue coba akan duduk sini sambil ngebahas topik yang berkaitan dengan dunia otomotif, dunia permotoran. Di sini sambil duduk. Oke, stay tune. Nah, belakangan nih ada kasus menarik nih, itu sekitar tanggal 21 Oktober 2022. Jadi belum lama ini. Jadi dunia perngabersan ini lagi digeger nih. Jadi rame nih di internet. Ada Yamaha Aerox kalau nggak salah ya. Itu lagi di bilangan bengkel di daerah Jakarta atau Bekasi kalau nggak salah. Itu digeber-geber, lagi dites gitu ya, lagi digeber-geber, terus tiba-tiba CVT-nya meledak. Habis itu fragmen-fragmen dari serpihan yang meledakkan itu menancap ke kaki dari mekaniknya. Jadi itu karena kecelakaan kerja nih sekarang nih. Nah, jadi ini dia videonya ya. Kita coba cek dulu bentar. Gue lagi cari nih videonya. A few moments later. Nah, ini jadi video tadi bosan gue tonton dan kayaknya gue gak akan layangin karena ini lumayan ya. Mungkin kalau ditayangin di YouTube dia akan kena tegur gitu ya dari YouTube-nya, kena report. Nah, jadi gue akan jelasinnya kronologis sekalian. Kronologis ya, soalnya di video tadi, yang di video tadi itu gue lihat adalah ada motor yang lagi dites ya, di gas-gas gitu, player, terus ada mekanik yang lewat di belakangnya, dan kebetulan pas di belakangnya tiba-tiba dari CVT-nya itu ada semacam ledakan atau mungkin pecahan gitu ya, yang fragmen pecahannya itu menancap di kakinya si mekanik yang lewat tadi dengan secara kebetulan ya. Nah, dan itu sampai akhirnya memecahkan, meretakkan tulang tumitnya. Nah, terus owner bengkel tersebut itu menuturkan ya, dia punya statement gitu, itu salah dari pemasangan bearing seater. Jadi akibat dipasang bearing seater akhirnya jadi kejadian CVT meledak tadi. Nah, tapi baik lagi itu statement itu gue di Instagram dari bengkel tersebut, dan itu statementnya sudah dihapus dari captionnya gitu. Nah, dihapus kenapa nggak tahu, mungkin karena menimbulkan banyak pro kontra ya, ada yang setuju ada yang enggak, karena memang banyak banget teori-teori yang berkembang di khalayak gitu ya mengenai pecahnya bagian CVT di Moto Aerox ini. Banyak juga yang ibaratnya setuju dengan si owner bengkel tersebut dan juga banyak yang menentang. Nah, sekarang mari kita lihat ya. Jadi berdasarkan apa yang saya temuin juga ini di dalam internet ya, di dalam Instagram, Facebook segala macam. Nah, pertanyaan terbesarnya, apakah mungkin bearing seater itu yang memasang bearing seater tersebut bisa menyebabkan pecahnya komponen CVT? Nah, untuk situ kita coba start dari melihat apa saja yang rusak atau benda yang hancur ketika kejadian tersebut. Jadi di sini yang gue lihat adalah ini ada mangkok kopling ganda ya. Kopling ini gambarnya. Nah, bisa dilihat ya. Ini ya berhamburan ya. Ini kelihatan. Nah, di gambarnya kita lihat crankcase-nya hancur ya. Tuh, ini hancur banget semua. Ini juga tempat bernaungnya as dari puli belakang itu. Dia hancur ya, ini jebol gitu ya. Ini dia nih puli belakangnya. Satu set masih terpasang semua, cuma memang bagian kapas kopling dan mangkok gandanya hancur. Dan kita bisa lihat di sini ini murnya masih ada ya, masih ngunci, berarti bukan karena baut yang kendor. Terus di sini juga bearing seater masih terpasang, nggak lepas, nggak terburai kemana-mana. Oke. Dan ini puli belakangnya, sliding shaft-nya dan fixed shaft-nya ini sudah bengkok, nggak keruan ini ya, pulinya ini ya. Tuh kelihatan ya, ini udah bengkok, udah nggak lempeng bentuknya, udah nggak bulat lagi gitu. Tentang kejadian ini ada beberapa teori yang bisa gue dapat ya. Yang pertama tadi, menurut owner dari bengkel, penggunaan bearing seater gitu. Penggunaan bearing seater ini bisa jadi memungkinkan atau menyebabkan pecahnya puli belakang. Jadi gini, bearing seater kan fungsinya kan membuat spring rate dari CVT tersebut lebih keras daripada standarnya, dengan cara menyelipkan benda dengan ketebalan tertentu di antara per dan puli. Nah, imbasnya adalah akselerasi motor terasa lebih cepat. Jadi memang lebih cepat karena dia memang pressure lebih keras dibanding standarnya. Jadi tekanan terhadap pulinya itu membuat variabel drive dari CVT tersebut berubah rasionya gitu. Jadi bisa memungkinkan untuk akselerasi motor bertambah gitu. Namun karena dia konsepnya menyelipkan benda ya, dan di dalam benda tersebut si bearing seater itu terdapat komponen bearingnya ya, kayak semacam lahar bambu, atau ada juga yang pakai gotri gitu. Nah, jadi pemakaian bearing tersebut karena dia
ada ketabalan tertentu yang dimasukkan atau diselipkan, itu memungkinkan atau menyebabkan travel dari pulley tersebut, pulley belakang tersebut, sliding shaft-nya itu bikin dia travelnya jadi berkurang gitu, karena memang diganjel gitu kan. Itu pertama. Kedua, dari bahan-bahan lahar bambunya atau gotrinya tadi itu kalau misalkan dia fail gitu ya, atau ada kegagalan, itu bisa berhamburan kemana-mana. Nah, tapi di kasus ini si bearing seaternya itu masih nempel, jadi nggak kemana-mana. Sebenarnya dia posisinya masih aman, bukan dia yang hancur gitu. Artinya si bearing seater ini tidak mengalami fail atau kegagalan. Bisa juga. Jadi kalau udah buat yang belum tahu bearing seater ya, bearing seater itu kan sebenarnya posisinya di antara per sama pulley. Nah, aslinya di antara per dan pulley itu ada dudukan semacam kayak mangkok gitu. Nah, jadi dia ada cerukan supaya menjaga bagian terluar dari per itu tidak mencelat ketika putaran tinggi, karena putaran tinggi di CVT itu gaya sentrifugalnya besar sekali gitu. Kalau dipakai bearing seater itu seakan-akan kayak si per CVT-nya cuma nempel di bearing seater yang rata tadi. Mungkin gua akan kasih gambar buat ilustrasi biar kebayang gitu. Nah, jadi kemungkinan besar ketika dia lagi putaran tinggi, gaya sentrifugal besar, tapi tidak ada pangkon yang mengunci si per tadi, nah itu bisa jadi mencelat. Dan ini bisa gue lihat di gambar kayak gini nih. Ada gambarnya, kelihatan ya. Ini ada di sini kelihatan bahwa ada, nah ini ada gue nggak tahu ini patahan per atau dia posisinya bengkok atau mencelat, tapi katanya ini mencelat ya, karena ini bentuknya seperti per ya. Nih ini adalah per nih. Itu di teori pertama ya. Jadi gara-gara bearing seater, jadi membuat si per mencelat karena tidak ada pangkonnya satu. Kedua, atau tadi jadi travel berkurang, ketarik dengan pressure yang besar sama si pulley depan, akhirnya dia godek dan nggak balance, akhirnya pecah. Itu teori pertama, masalah dari si bearing seater. Nah, ada lagi teori kedua nih. Ini kita lihat tadi di gambar bahwa mangkok kopling itu adalah barang yang paling hancur. Ini adalah barang yang paling hancur ya. Kita bisa lihat di sini mostly pecahan-pecahannya ada di bagian-bagian yang habis dibubut kayak ini, ya kan? Di situ. Nih patahan-patahannya. Di titik terlemah. Jadi kalau di sini ya, ini adalah mangkok kopling sudah tidak standar gitu. Jadi sudah dimodifikasi. Jadi pertama kita bisa lihat ya. Ini udah di kartel, pertama di kartel, itu tidak masalah mestinya. Terus kedua dibolong-bolongin juga, ini fungsinya untuk melepas, lebih cepat melepas debu dan melepas panas. Dan di bagian sisi juga ini banyak yang dibolong-bolongin juga gitu. Tujuannya apa? Tujuannya memang untuk mengurangi bobot gitu. Nah, cuma kalau dilakukan dengan tidak presisi atau tidak diperhitungkan dengan tepat gitu, hal ini menyebabkan bukan keuntungan malah kerugian gitu. Tadinya maunya untung ya biar lebih buat lebih ringan, kedua biar lebih cepat melepas kotoran dan melepas panas juga. Nah, tapi kalau nggak dihitung secara presisi bolong-bolongan ya, atau bikin bolongnya gitu, bikin lubang-lubangnya itu, ini malah jadi bumerang. Pertama, ketika lubangnya tidak benar-benar presisi gitu, itu akan menyebabkan titik berat atau titik balance-nya tidak seimbang. Bisa jadi mungkin kita bayangin ya, pulley itu kan bulat ya, bulat sempurna seperti ini. Si mangkok kopling bulat sempurna seperti ini gitu. Misalkan bolongnya di sebelah sini ada 4. Di sini cuma ada 5 di sebelah, jadi bagian separuh kiri itu 4, bagian separuh kanan ini 5. Nah, bayangin kalau kayak gitu, itu berarti kan artinya ada poin di bagian kiri ini yang lebih berat dibanding bagian kanan, karena di sini bolongnya 5, sini bolongnya 4. Nanti tidak balance. Nah, akan ada titik berat yang tidak balance yang bisa membuat gaya sentrifugalnya besar ke satu sisi saja gitu. Kedua juga gini, kalau misalkan lubangnya terlalu banyak ya, meskipun presisi gitu, tapi kalau lubangnya terlalu banyak, apalagi di bagian yang reinforce gitu, yang memang struktur dari mangkok tersebut, bisa juga menyebabkan strukturnya si mangkok jadi lemah juga gitu. Jadi karena tadi sudah diperhitungkan dari pabrik, oh dengan bobot segini, dengan kontur seperti ini, dengan bentuk seperti ini sudah kuat untuk motor standar. Apalagi dikuranginnya di struktur, ya itu udah lebih ya gimana ya, makin parah gitu. Kemungkinan untuk pecah pada saat putaran ini sangat besar juga, karena mungkin jadi tidak kuat untuk menahan gaya sentrifugal yang gede tadi gitu. Nah, untuk mangkok kopling ini juga ada kemungkinan, kita nggak tahu di sini ya, ada kemungkinan mangkok koplingnya ini nggak original tapi dimodif-modif. Kadang-kadang suka gitu kan, jadi barang aftermarket yang memang lebih murah biasanya kualitas material di bawah original pabrik gitu. Udah gitu dibolong-bolongin, udah gitu bolong-bolongin nggak ngitung, udah pasti bakal jadi fatal gitu. Nah, jadi kayak gitu ya, kalau
teori tentang mangkok kopling tersebut. Nah, ketiga, ada yang bilang juga di sini bahwa bak CVT nggak kepasang tuh, makanya puli belakang nggak center, langsung pecah kemana-mana gitu. Kenapa ini mungkin? Nah, kalau kita di videonya, kita nggak bisa kelihatan jelas kan, video memang kualitas kurang baik, tidak kelihatan jelas karena dari CCTV kan. Itu kita nggak bisa lihat dia pakai bak CVT atau enggak gitu. Jadi mungkin saja bisa jadi. Cuman kalau lihat dari gambar yang di foto-foto tadi, ada gambar yang, nah ini contohnya. Ini bagian ini adalah bak CVT. Ini adalah tutup dari bak CVT motor Yamaha Maxi Series. Tuh. Jadi sepertinya kalau lihat sini juga ya, ini memang terpasang baknya, gitu. Cuman pecah gitu. Memang pecah ya. Jadi kita bisa, jadi pecahnya berkerengkes-kerengkesnya sama sebak-baknya. Berarti teori ketiga tadi bisa kita eliminir ya. Jadi ini bisa kita lihat ini terpasang gitu. Dari dua teori tadi, yang pertama pemasangan babysitter, yang kedua modifikasi mangkok kopling, menurut kalian yang mana? Nah, jadi dua teori ini yang menjadi teori yang paling sering atau paling baik diperbincangkan oleh netizen. Jadi ada yang bilang bearing sitter bang, itu pasti gara-gara bearing sitter, mendingan makanya pakai versi keras aja daripada lu pakai bearing sitter, itu kan ganjel-ganjel segala macam, udah gitu dalamnya ada benda bergerak juga gitu, gotri atau har bambu tadi, itu kan bahaya gitu. Kedua, masalah mangkok kopling juga sama tadi, concernnya adalah bikinan tangan tidak akan sebaik buatan pabrik gitu. Nah ini kan ya make sense juga gitu. Tapi memang kalau buatan tangan juga, kalau misalkan dia hitung dengan presisi, diukur semuanya, mungkin bisa juga bagus itu. Nah, jadi menurut kalian mana nih dua-dua ini nih? Karena menurut gua dua-dua ini adalah yang paling memungkinkan. Nah, untuk tahu lebih tepatnya memang perlu dilakukan analisis secara mendalam. Motor ini dicek semua, disidik lah gitu. Ditelisik semua, dicek, kayak ibaratnya kayak kita melakukan forensik kasus motor tersebut gitu ya. Secara ilmiah semua dikaji. Nah, bisa jadi ini nih kesalahan pemasangan atau kesalahan prosedurnya gitu, atau kesalahan materialnya gitu. Nah, gue udah sekitar dari 2004 udah main motor lah gitu. Jadi banyak sekali melihat atau mengalami gitu ya. Banyak mekanik-mekanik yang memang sistem kerja itu lebih ke arah trial and error. Nah gitu. Jadi masalahnya kalau trial and error itu kan kita coba, kalau gagal coba lagi gitu. Nah, masalah gini, kalau gagal itu apakah efeknya bisa membahayakan keselamatan atau tidak? Makanya gue bilang menurut gue perlu lebih concern masalah safety, itu masalah keselamatan ini. Misalnya gitu, kayak ketika motor lagi di blare, apalagi motor matic gitu ya, itu kan semuanya bukan cuma mesin doang berputar, tapi roda-roda juga berputar. Komponen drivetrain, komponen mesin, komponen roda itu berputar semua. Lebih baik dia dilakukan di satu ruangan, atau operatornya menggunakan alat pelindung diri atau APD yang mungkin layak gitu ya. Ya mungkin nggak harus APD kayak buat penanganan virus COVID, tapi mungkin pakai face shield atau segala macam. Ini untung sekali kenanya kaki gitu. Jadi tidak fatal, hanya luka. Meskipun orangnya juga memang dioperasi ya gitu. Karena harus melepaskan si fragmennya kan juga itu nanjak sampai tulang gitu. Gue pernah lihat juga lupa, sorry gue belum cek di sini di internet, tapi pernah dengar bahwa ada juga kejadian serupa tapi bukan di Indonesia. Puli belakang juga pecah dan mengenai kepala sehingga meninggal gitu. Untung aja ini kaki kan. Ya, makanya tadi saya bilang paling tidak menggunakan pelindung kepala ketika lagi blare motor matic, karena memang motor matic itu menurut gue lebih bahaya dibanding motor-motor yang non matic ya, motor-motor manual, karena ketika mesin digas, roda pun sama drivetrain juga akan berputar semua gitu. Oke, sampai sini aja. Buat yang mau komen, yang punya teori lain, itu silahkan komen di bawah, kita boleh diskusi di situ. Sekali lagi bukan bermaksud menggurui, hanya sharing saja. Jadi kalau ada yang mau sharing juga tentang pendapatnya, silahkan tulis di kolom komen di bawah. Oke. Nah, buat yang suka konten seperti ini, konten tahu lebih ini, boleh komen di bawah untuk request misalkan mau bahas apa nih gitu. Nanti coba gua akan bahas gitu di sini kalau memang topiknya menarik. Oke, terima kasih sudah mendengarkan. Jangan lupa share video ini ke teman yang membutuhkan. Jangan lupa like video ini kalau suka, dan juga boleh subscribe channel ini supaya bisa lebih berkembang. Oke, di cabut dulu. Ciao.